Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Ramanto sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan masyarakat. Pertama-tama, kita harus bisa memberikan gambaran pengertian apa itu hukum. Walaupun sebenarnya sangat sulit untuk mengartikan hukum secara tepat, karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum dalam satu definisi. Namun, walaupun sangat sulit itu, saya akan mencoba memberikan gambaran tentang hukum itu. Hukum itu ialah kumpulan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Adapun hukum memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia, yang kedua, peraturan dibuat oleh badan berwenang, yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa, dan lain-lain. Adapun fungsi dari hukum secara umum ialah yang pertama, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat peraturan perubahan penggerak pembangunan dalam masyarakat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita harus bisa memberikan penjelasan tentang apa itu masyarakat. Masyarakat ialah sekumpulan individu-individu yang hidup secara bersama, bekerja sama untuk memperoleh keputusan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma atau adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Adapun ciri-ciri masyarakat yaitu yang pertama, hidup secara berkelompok, yang kedua, melahirkan kebudayaan, yang ketiga, terdapat interaksi antar anggota, yang keempat, adanya pemimpin, yang kelima, memiliki stratifikasi sosial, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur masyarakat yaitu yang pertama, paling dikit ada terdiri 2 orang. Yang kedua, seluruh anggota sadar bahwa sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan waktu yang cukup lama, sehingga individu yang baru saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar masyarakat. Yang keempat, memiliki sistem hukum bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat. Lalu yang ketiga, hubungan manusia atau masyarakat dengan hukum. Yang pertama, hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidaklah bisa teratur kalau tidak ada hukum. Yang kedua, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan adigium yang berbunyi, ubi societas ibius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Yang ketiga, karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interaksi sosial tersebut. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan manusia dan masyarakat sebagai kesatuan atau kumpulan manusia. Di samping itu, yang keempat, bahwasanya hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia untuk melalui masyarakat, di mana ia menjadi warga atau anggota untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan sewajar-wajarnya. Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak. Tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat tersebut. Adapun 3 tesis besar yang memberikan penjelasan terkait hubungan antara masyarakat dan hukum. Yang pertama, tesis kaca atau cermin atau mirror thesis, yang menyatakan hukum positif yang berlaku di suatu negara sepenuhnya mencerminkan apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi, masyarakatlah yang menentukan hukum. Jika sistem kemasyarakatan suatu bangsa bobrok, maka demikianlah wajah hukumnya. Sebaliknya, jika sistem masyarakat yang sehat, maka sehat pula hukumnya. Durkheim adalah salah satu tokoh utama dalam tesis cermin ini. Dalam konsensus aliran-aliran pemikiran hukum, mazhab sejarah juga termasuk pendukung tesis ini, yakni dengan menyatakan bahwa hukum itu sepenuhnya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak perlu adanya upaya pembentukan hukum yang secara terstruktur.
dijalankan oleh negara karena hukum tinggi mengikuti apa yang sudah terjadi dan berlaku di masyarakat. Tesis yang kedua adalah tesis kaca selektif atau selective mirror thesis. Menurut tesis ini, hukum sudah tidak lagi orisinil, mengikuti apa adanya pola-pola perilaku yang terjadi di masyarakat. Hukum sudah didesain menurut kepentingan penguasa, sehingga ada pola yang diambil jika menguntungkannya kelas penguasa, dan ada pola yang ditinggalkan jika tidak menguntungkan penguasa. Jadi penguasa ini adalah pemegang kekuasaan yang menyeleksi hukum. Karl Marx percaya dengan tesis ini. Tesis yang ketiga berasal dari Max Weber. Ia meyakini bahwa ada proses interaktif antara masyarakat dan hukum. Jadi tidak selalu masyarakat yang mempengaruhi hukum, melainkan hukum pun dapat mempengaruhi masyarakat. Tesis ini dikenal dengan tesis kaca interaktif atau interaktif mirror thesis. Saya meyakini bahwa tesis kaca interaktif ini adalah tesis yang paling masuk akal jika kita lihat menggambarkan hubungan hukum masyarakat dengan pada proses pembentukan dan penerapan hukum di era sekarang. Hampir pasti tidak ada satupun negara di dunia yang memfungsikan sistem hukum positifnya sekedar sebagai alat penyelesaian sengketa. Sistem hukum positif juga dapat pasti difungsikan mereka untuk merekayasa masyarakat atau sosial negeri. Apabila fungsi hukum ada sampai pada tahap rekayasa, masyarakat dapat dipastikan sistem hukum positifnya negara sudah memiliki ekspektasi ke depan, tidak lagi bercerminkan ke belakang. Hukum dan demikian dijadikan alat untuk menggerak masyarakat untuk berubah. Sekian penjelasan saya mengenai hubungan hukum dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.